Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Matematika 7. Konsep belajar kali ini mengamati pembelajaran, mencoba membuat perhitungan dalam bentuk soal, terakhir menyimpulkan materi pembelajaran. Dalam bentuk aljabar, bagian ketiga, pecahan bentuk aljabar. Dengan tujuan pembelajaran, mampu menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pecahan bentuk aljabar. Sekaligus merupakan pembelajaran terakhir dan bagian penutup dari materi bentuk aljabar. Dengan mengupas tuntas sumber buku paket siswa kelas 7 Kemendikbud. Sudah siap ya? Belajar yuk! Pecahan bentuk aljabar. Pecahan bentuk aljabar merupakan bentuk menyederhanakan bilangan yang mendekati dengan 0 dari bentuk sebelumnya dengan operasi lebih sedikit. Bahasan utama materi kali ini adalah bentuk pecahan aljabar dan cara menyederhanakan pecahan aljabar. Mari masuk proses. Tentang pecahan bentuk aljabar. Bentuk aljabar tak lepas dari keberadaan variabel, koefisien, suku, dan operasi. Contoh, operasi 4x ditambah 6. Bentuk pecahan juga tak lepas dari operasi bagi. Contoh, 2 suku ditambah 2 suku, 4x ditambah 6 dibagi 2x ditambah 8. Kondisi terakhir adalah bentuk pecahan aljabar menjadi paling sederhana saat mengandung bilangan-bilangan sederhana atau mendekati 0 dengan operasi yang lebih sedikit. Contoh, pembagian 2 suku, 4x ditambah 6 dibagi 2x ditambah 8. Bentuk pecahan ini masih bisa disederhanakan lagi. Dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka 2, maka pecahan ini menjadi 2x ditambah 3 dibagi x ditambah 4. Pecahan ini lebih sederhana dari pecahan sebelumnya. Mengingat bentuk aljabar, perhatikan dari contoh 4x ditambah 6. Dengan satu operasi jumlah, bentuk ini terdapat 2 suku. Suku 1 4x, suku 2 6. Dengan 4 disebut sebagai koefisien, x sebagai variabel, 6 sebagai konstanta. Bentuk pecahan terbagi dalam 2 bagian, bagian pembilang dan bagian penyebut. Contohnya, 4x ditambah 6 dibagi 2x ditambah 8. Pembilang sebagai pembagi, sedang bagian bawah pembilang disebut penyebut. Lanjutkan materi tentang cara menyederhanakan pecahan aljabar. Perhatikan bentuk berikut. 18A pangkat 2 dibagi 6A. Bentuk ini bisa dirubah penulisannya menjadi pembilang dan penyebut 18A pangkat 2 dibagi 6A. Untuk menyederhanakan, tentukan satu angka yang bisa membagi pembilang dan penyebut. Kelipatan yang bisa dipakai adalah 6. Penyebut dibagi 6 hasilnya 1. Pembilang dibagi 6 hasilnya 3. Selanjutnya variabel. Pada pembilang terdapat A pangkat 2. Pada penyebut terdapat A pangkat 1. Caranya dengan membuat selisih dari kedua pangkat. A pangkat 2 dikurang 1 sama dengan A pangkat 1. Pangkat 1 boleh tidak ditulis menjadi A. Sehingga di sini 18A pangkat 2 dibagi 6A sama dengan 3A. Contoh lagi. 48x pangkat 5 y pangkat 4 z dibagi 12x pangkat 3 y. Rubah bentuk penulisan sama dengan 48x pangkat 5 y pangkat 4 z per 12x pangkat 3 y. Tentukan kelipatan bersama untuk pembilang dan penyebut dengan kelipatan 12. Penyebut 12 dibagi 12 nilainya 1. Pembilang 48 dibagi 12 nilainya 4. Variabel x, pembilang pangkat 5, penyebut pangkat 3. Selisihkan pangkat x pangkat 5 dikurang 3 menjadi sama dengan x pangkat 2. Variabel y pada pembilang y pangkat 4, pada penyebut y pangkat 1. Selesaikan menjadi y pangkat 4 dikurang 1 sama dengan y pangkat 3. Variabel z hanya ada pada pembilang. Sehingga kesimpulannya, 48x pangkat 5 y pangkat 4 z dibagi 12x pangkat 3 y sama dengan 4x pangkat 2 y pangkat 3 z. Contoh lain, satu suku dibagi 2 suku. Dalam penulisan, 2x dibagi 4x ditambah 2. Rubah bentuk penulisan, 2x per 4x ditambah 2. Bentuk ini bisa dengan menyederhanakan penyebut terlebih dahulu.
sama dengan 2X dibagi, faktorkan 4X ditambah 2 menjadi 2 dikali 2X ditambah 1. Perhatikan angka 2 pada pembilang dan penyebut, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi ini bisa dicoret, sehingga kesimpulannya 2X dibagi 4X ditambah 2 menghasilkan sama dengan X per 2X ditambah 1. Contoh lain, 2 suku pada pembilang dan penyebut. 3X ditambah 6Y per 9X ditambah 12 sama dengan dari pembilang 3X ditambah 6Y dengan koefisien 3 dan 6 memiliki faktor 3. Pembilang bisa dibuat 3 dikali X ditambah 2Y. Dari penyebut yang terdiri dari 2 suku, 9X ditambah 12 dengan koefisien 9 dan 12 memiliki faktor 3. Bisa ditulis 3 dikali 3X ditambah 4. Perhatikan baik pembilang dan penyebut memiliki angka 3, sehingga bisa dicoret 3 per 3 sama dengan 1. Kesimpulan, pecahan 3X ditambah 6Y per 9X ditambah 12 sama dengan X ditambah 2Y per 3X ditambah 4. Contoh lain, A pangkat 2 ditambah AB per 4A ditambah 4B sama dengan pada pembilang memiliki faktor A sehingga bisa ditulis A dikali A ditambah B. Pada penyebut memiliki faktor 4 sehingga bisa ditulis 4 dikali A ditambah B. Perhatikan pada pembilang dan penyebut ada yang sama. A ditambah B bisa dicoret. Hasilnya sama dengan A per 4. Contoh lain, 2 per A dikurang 1 ditambah 4 per A ditambah 2. Pecahan 2 suku dengan penyebut masing-masing memiliki 2 suku. Operasi ini bisa diselesaikan dengan cara berikut. Kalikan pembilang 2 dengan penyebut A ditambah 2. Ditulis 2 dikali A ditambah 2. Kalikan pembilang 4 dengan penyebut A dikurang 1. Ditulis ditambah 4 dikali A dikurang 1. Per, pada penyebut, kalikan kelompok suku pada masing-masing penyebut. A dikurang 1 dikali A ditambah 2. Selesaikan masing-masing suku dengan proses perkalian. Sama dengan 2A ditambah 4 ditambah 4A dikurang 4. Per, pada bagian penyebut, tetap ditulis bentuk perkalian dari 2 suku. A dikurang 1 dikali A ditambah 2. Selesaikan sama dengan 2A ditambah 4A, nilainya 6A. 4 dikurang 4, habis. Pada penyebut, merupakan penyederhanaan terakhir, tidak perlu dioperasikan. Jadi disimpulkan, 2 per A dikurang 1 ditambah 4 per A ditambah 2 sama dengan 6A per A dikurang 1 dikali A ditambah 2. Contoh lagi, 2A per 3X dikali 2X dikurang 6 per 12A. Perhatikan di sini adalah bentuk perkalian dari 2 pecahan aljabar. Maka operasi yang harus diselesaikan pertama adalah menyelesaikan perkalian pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Perhatikan prosesnya, sama dengan 4AX dikurang 12A pada bagian pembilang. Pada bagian penyebut 36AX. Perhatikan baik pembilang dan penyebut masih bisa difaktorkan dengan 4A. Pada bagian pembilang bisa ditulis 4A dikali X dikurang 3. Pada bagian penyebut 4A dikali 9X. Selanjutnya 4A dicoret karena jika dibagikan bernilai 1. Maka bisa disimpulkan 2A per 3X dikali 2X dikurang 6 per 12A sama dengan X dikurang 3 per 9X. Contoh lagi, XY per Z dibagi X per YZ. Ini adalah bentuk pembagian dari 2 pecahan. Bisa diselesaikan dengan cara berikut. Sama dengan, tulis pecahan pertama, XY per Z. Jadikan bentuk pecahan menjadi bentuk perkalian. Dengan membalik pecahan kedua, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Menjadi YZ per X. Jika sudah seperti ini, carilah variabel yang sama untuk diselesaikan. Variabel Z pada pembilang dan penyebut sama-sama berpangkat 1.
Dicoret artinya jika dibagikan Z bagi Z bernilai 1. Variabel X pada pembilang dan penyebut sama-sama berpangkat 1. Dicoret artinya jika dibagikan X bagi X bernilai 1. Variabel Y hanya ada pada pembilang saja. Maka pangkat pada variabel dioperasikan jadi Y pangkat 1 tambah 1. Nilainya Y pangkat 2. Dari operasi ini disimpulkan XY dibagi Z per XY per Z dibagi X per YZ sama dengan Y pangkat 2. Coba satu soal terakhir. 4A per 3X dikurang 4 per 2X. Operasi ini menyatakan selisih dari dua pecahan aljabar. Cara penyelesaiannya, pada bagian pembilang, buat perkalian silang antar suku. Pembilang suku pertama kalikan dengan penyebut suku kedua, dan sebaliknya. Pembilang suku kedua kalikan dengan penyebut suku pertama. Lakukan proses. Sama dengan 4A dikali 2X. Karena ini adalah selisih dua pecahan, maka proses perkalian diselisihkan. Dikurang 4 dikali 3X. Pada bagian penyebut, biarkan penyebut dalam bentuk 3X dikali 2X, karena ini sudah merupakan faktor yang paling sederhana. Selesaikan bagian pembilang, sama dengan 8AX dikurang 12X per 3X dikali 2X. Di sini, karena 2X kali 4A bernilai 8AX, 2X dikali min 6 bernilai min 12X. Maka ditulis sama dengan 2X dikali 4A dikurang 6 per 2X dikali 3X. Kemudian sederhanakan 2X pada pembilang dan penyebut dicoret karena hasilnya bernilai 1. Sehingga bisa disimpulkan 4A per 3X dikurang 4 per 2X sama dengan 4A dikurang 6 per 3X. Demikian cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Mengingat tujuan materi, mampu menjelaskan dan menyelesaikan tentang penyajian pecahan bentuk aljabar. Sudah dibahas sebelumnya, bentuk pecahan aljabar, dan cara menyederhanakan pecahan aljabar. Saatnya masuk ke bentuk soal. Soal 1. Jumlah dua pecahan dengan dua suku pada penyebut. 3 per X ditambah 2 ditambah 2 per X dikurang 3. Buat perkalian silang pembilang dan penyebut. Sama dengan 3 kali X dikurang 3 ditambah 2 kali X ditambah 2. Pada penyebut, buat perkalian antar penyebut. X ditambah 2 dikali X dikurang 3. Lanjutkan, buat perkalian pada pembilang. 3X dikurang 9 ditambah 2X ditambah 4. Biarkan bentuk pada penyebut karena sudah merupakan faktor perkalian terkecil. X ditambah 2 dikali X dikurang 3. Lanjutkan dengan menyederhanakan pembilang. Sama dengan 3X ditambah 2X menjadi 5X, min 9 ditambah 4 menjadi min 5. Tuliskan penyebut per X ditambah 2 dikali X dikurang 3. Bentuk ini sudah menjadi bentuk yang sederhana. Bisa juga bagian pembilang dibuat faktor dalam perkalian 5. Sehingga bisa disimpulkan 3 per X ditambah 2 ditambah 2 per X dikurang 3 sama dengan 5 dikali X dikurang 1 per X ditambah 2 dikali X dikurang 3. Demikian cara menyelesaikan jumlah dua pecahan dengan dua suku pada penyebut. Lanjutkan. Soal 2. Selisih dua pecahan dengan dua suku pada penyebut. 4 dibagi X ditambah 3 dikurang 5 dibagi X dikurang 1. Buat perkalian silang pada pembilang dan pada penyebut buat perkalian antar penyebut. Sama dengan 4 dikali X dikurang 1. Selisihkan dengan 5 dikali X ditambah 3 per X ditambah 3 dikali X dikurang 1. Selesaikan bentuk perkalian pada bagian pembilang. Sama dengan 4X dikurang 4 min 5X dikurang 15 per, biarkan bentuk perkalian pada penyebut X ditambah 3 dikali X dikurang 1. Sederhanakan bagian pembilang sama dengan 4X dikurang 5X min X min 4 dikurang 15 min 19 per
biarkan bentuk perkalian pada penyebut X ditambah 3 dikali X dikurang 1. Bentuk ini sudah menjadi pecahan yang paling sederhana. Bisa juga dibuat perkalian min 1 pada pembilang. Sehingga bisa disimpulkan 4 per X ditambah 3 dikurang 5 per X dikurang 1 sama dengan min X ditambah 19 per X ditambah 3 kali X dikurang 1. Dengan catatan pada bagian pembilang ditulis dalam batasan tanda kurung. Soal selanjutnya, soal 3, perkalian dan pembagian pecahan aljabar. 2A per 3X dikali 2X dikurang 6XY per 12A. Penyelesaiannya dengan mengalihkan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Hasilnya bila dikalikan sama dengan 4AX dikurang 12AXY per bagian penyebut boleh dikalikan jika diperlukan. Ini sangat dimungkinkan karena pada bagian pembilang kedua suku mengandung variabel AX. Jadi 3X dikali 12A nilainya 36AX. Selanjutnya menentukan faktor yang bisa digunakan bersama pembilang dan penyebut. Faktor tersebut adalah 4AX sama dengan 4AX dikali 1 dikurang 3Y. Karena 4AX dikali 1 nilainya 4AX, 4AX dikali min 3Y nilainya min 12AXY. Pada bagian penyebut dibuat faktor 4AX dikali 9. Karena hasil perkalian ini nilainya 36AX. Selanjutnya mencoret nilai yang sama karena jika dibagi menghasilkan 1. Sehingga bisa disimpulkan 2A per 3X dikali 2X dikurang 6XY per 12A sama dengan 1 dikurang 3Y per 9. Satu soal lagi untuk pecahan aljabar. 12 per X dikurang 3 dikali X ditambah 3 dibagi 3 per X ditambah 3. Pembagian bentuk pecahan seperti ini adalah dengan cara menuliskan pecahan bagian pertama, selanjutnya dibuat perkalian dengan pecahan kedua dengan cara membalik pembilang dan penyebut. Sama dengan 12 per X dikurang 3 dikali X ditambah 3 dikali, tulis bagian penyebut, X ditambah 3 per 3. Selanjutnya, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sama dengan 12X ditambah 36 pada bagian pembilang. Pada bagian penyebut, 3 kali X dikurang 3 kali X ditambah 3. Faktorkan bagian pembilang dan bagian penyebut. Dengan faktor yang sama, X ditambah 3. Sama dengan pada bagian pembilang, 12 kali X ditambah 3. Karena 12 dikali X, 12X. 12 dikali 3, 36. Pada bagian penyebut, sudah terbentuk faktor X ditambah 3. 3 dikali X dikurang 3 dikali X ditambah 3. Bagian yang bisa dicoret dan menghasilkan 1 adalah X ditambah 3. Sedangkan yang masih bisa disederhanakan, angka pada pembilang dan penyebut, keduanya sama-sama dibagi dengan faktor 3. Pada penyebut, 3 dibagi 3, nilainya 1. Pada pembilang, 12 dibagi 3, nilainya 4. Sehingga bisa disimpulkan 12 per X dikurang 3 dikali X ditambah 3 dibagi 3 per X ditambah 3 sama dengan 4 per X dikurang 3. Demikian cara menyelesaikan perkalian dan pembagian pecahan aljabar. Selanjutnya, soal 4. Pembagian dua suku pecahan. Pada bagian pembilang terdapat 1 per X ditambah Y dikurang 2 per X dikurang Y. Pada bagian penyebut terdapat 3 per X dikurang Y ditambah 4 per X ditambah Y. Selesaikan masing-masing bagian. Pada bagian pembilang, buat perkalian dua suku, bagikan dengan perkalian antar penyebut. Sama dengan 1 kali X dikurang Y dikurang 2 kali X ditambah Y per X ditambah Y dikali X dikurang Y. Selanjutnya pada bagian penyebut. Pada bagian penyebut,
3 kali X ditambah Y ditambah 4 kali X dikurang Y per X dikurang Y dikali X ditambah Y. Selanjutnya, menyederhanakan perkalian pada pembilang dan membuat proses pembagian dua suku pecahan menjadi perkalian dengan cara membalik pembilang dan penyebut. Buat prosesnya sama dengan X dikurang Y dikurang 2X dikurang 2Y. Perhatikan pada bagian penyebut terdapat dua suku sejenis. Perkalian dua suku sejenis ini dilakukan dengan cara mengalihkan suku pertama dengan suku pertama dan suku kedua dengan suku kedua. Sehingga X ditambah Y dikali X dikurang Y menghasilkan X kuadrat dikurang Y kuadrat. Selanjutnya menjadikan perkalian untuk kelompok penyebut dengan membalik bagian penyebut menjadi pembilang dikali perkalian dua suku sejenis. Hasilnya X kuadrat dikurang Y kuadrat. Per, selesaikan bagian untuk penyebut, 3X ditambah 3Y ditambah 4X dikurang 4Y. Selanjutnya menyederhanakan perkalian pada pecahan. Selesaikan masing-masing kelompok data perkalian. Sama dengan X dikurang min 2X nilainya min X, min Y dikurang 2Y nilainya min 3Y. Per, buat penyebut yang sudah sederhana, X kuadrat dikurang Y kuadrat. Dikali dengan kelompok selanjutnya, tulis bagian pembilang tetap X kuadrat dikurang Y kuadrat per, selesaikan bagian penyebut, 3X ditambah 4X nilainya 7X, 3Y dikurang 4Y nilainya min Y. Dari sini terlihat ada bagian pembilang yang sama dengan bagian penyebut, sehingga keduanya bisa dicoret karena menghasilkan 1. Hasil akhir disimpulkan bahwa 1 per X ditambah Y dikurang 2 per X dikurang Y per 3 per X dikurang Y ditambah 4 per X ditambah Y sama dengan min X dikurang 3Y per 7X dikurang Y. Demikian cara menyelesaikan pembagian dua suku pecahan. Selesai sudah bagian 3, pecahan bentuk aljabar, yang merupakan bagian akhir dari bab 3 bentuk aljabar. Sampai jumpa pada bab 5 dalam materi sistem persamaan linier dua variabel. See you next!